Saudara, seorang dosen di sebuah kampus di Gorontalo diberhentikan lantaran melakukan dialog di media sosial bersama salah satu mahasiswanya yang diduga mengalami perundungan di kampus. Kejadian berawal ketika seorang mahasiswa tersebut dituding akan melakukan bunuh diri. Seorang mahasiswa sebuah kampus di Gorontalo diduga mengalami perundungan usai melakukan aksi duduk di atas balkon asrama kampus dan beredar di media sosial. Mahasiswa tersebut mengaku melakukan hal tersebut dalam kondisi tidak sadar, namun mahasiswa tersebut dipaksa mengatakan hanya iseng hingga berujung perundungan. Salah satu dosen yang juga merupakan konten kreator melakukan dialog dengan mahasiswa tersebut untuk memulihkan nama baiknya. Namun usai dialog, mahasiswa tersebut justru dipanggil pihak kampus untuk diinterogasi. Pertama kan viralnya karena ada tekanan dari asrama, baru bisa dibilang kerasukan lagi. Terus pas malam kejadiannya itu kan udah ada intel, terus mau diwawancara. Sebelum diwawancara sama intel udah dibilang sama Pak Warek sama Ibu Ketua Asrama juga, bilang aja iseng-iseng. Dari pihak keluarga kan nggak terima kalau dibilang iseng-iseng, soalnya kan timbul komen-komen yang negatif di sosmed, kan sudah sampai di Instagram, di TikTok juga. Terus saya mau speak up di podcastnya Angus. Aktivitas kuliahnya bagaimana? Apakah terganggu atau? Sedikit terganggu sih. Sementara itu, dosen yang melakukan dialog dengan mahasiswa tersebut justru dipecat dari kampus. Mahasiswa itu dibungkam dan dipaksa mengatakan bahwa apa yang terjadi hanyalah iseng. Padahal akibat kata iseng itu, ia justru dibully habis-habisan. Mahasiswa tersebut datang ke podcast saya untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan dalam podcast itu, saya tidak merusak citra kampus. Justru saya berusaha memulihkan nama baik mahasiswa dan menegakkan nilai kejujuran. Tapi yang menjadikan pelaku pembungkaman dibiarkan begitu saja oleh pihak kampus, sementara saya yang membela kebenaran justru diberi sanksi tanpa sidang etik, tanpa ada kesempatan membela diri. Surat keputusan itu langsung keluar tanpa saya diklarifikasi terlebih dahulu. Menyikapi polemik yang terjadi, Rektor kampus bilang pemecatan dilakukan lantaran podcast atau dialog yang dilakukan telah menyerang dan mencoreng nama baik institusi. Rektor bilang, Makfira telah bertindak tanpa mengetahui kebenaran yang ada. Nah, kenapa dia dibully sama teman-temannya? Ya karena kasusnya itu mencemarkan nama baik asrama. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog, dia tidak kesurupan, dia tidak mau bunuh diri. Itu hasil. Nah, tapi Anda punya histori ini nanti kita, karena ini memang harus dibuka ya, histori. Jadi kalau Anda pergi ketemu dengan Indung, suruh buka saja semua tangan-tangannya itu banyak dengan penuh dengan goresan-goresan kaca. Apakah nanti di sini baru dia gores? Sudah kering lukanya. Berarti ini orang memang ada masalah kan? Masuk di kampus ini kita ingin selamatkan dia. Segera saya minta ditangani oleh psikolog, kita atur dia supaya ini. Tiba-tiba diambil kan? Ada pahlawan kebenaran. Nah itu, saya sudah suruh tangani di psikolog karena kita sudah tahu ada masalahnya, perlu pendampingan. Kita sudah suruh tangani orang-orang yang tahu agama. Tiba-tiba keluar dan muncul ke podcast itu. Nah, mungkin Anda tahu, Pira itu kan kepala pusat, bagian dari pimpinan. Satu, Pira itu pembina asrama. Kenapa diambil orang itu? Di Muhammadiyah itu kan kerjanya kolektif kolegial. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog, Hindun dipastikan tidak mengalami kesurupan dan tidak berniat bunuh diri. Rektor mengungkapkan bahwa Hindun memang memiliki masalah pribadi yang harus ditangani dengan serius dan untuk saat ini diberi sanksi skorsing. Sementara itu, buntut pemecatan ini, seluruh fasilitas beasiswa program Dr. Makfira di Malaysia pun kini ditarik dan diminta untuk mengembalikan biaya beasiswa yang telah diterima. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo.